warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu untuk kelas 9. Materi yang akan Ibu bahas kali ini tentang pembelahan sel. Pembahasan tentang sel secara khusus sudah disampaikan pada materi sebelumnya di kelas 7. Berikut gambar hierarki organisasi kehidupan dari sel hingga membentuk organisme. Sel adalah satuan unit terkecil dari makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan, kemudian dari jaringan dengan tujuan fungsi tertentu membentuk organ, sistem organ, sampai organisme atau individu. Sekilas materi tentang sel selanjutnya. Mari kita mulai pembelajaran tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Proses pembelahan sel merupakan cara agar sel dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut sel anak atau sel anakan. Pada dasarnya, proses pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Fungsi pembelahan sel. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak dan uniseluler atau makhluk hidup bersel tunggal sangat berbeda, meskipun intinya sama, yaitu perbanyakan sel. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri adalah protozoa dan amuba. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak adalah sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Jenis-jenis pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau aus. Pertumbuhan, yaitu perbanyakan sel sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah, dan membentuk jaringan. Karena hasil pembelahan ini, kromosom atau sifat anakannya sama dengan induknya. Artinya baik sel yang baru maupun sel yang lama sama. Selanjutnya, karakter pembelahan mitosis. Berlangsung pada sel somatik, yaitu sel-sel tubuh, menghasilkan dua sel anakan yang identik, susunan genetikanya sama dengan sel induknya. Melakukan pembelahannya sekali, sel anakan jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N, disebut diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Sel anakan mempunyai kemampuan membelah lagi. Pada organisme bisa terjadi pada usia muda, dewasa, ataupun usia tua. Terjadi pembagian inti, karyokinesis, dan pembagian plasma atau sitoplasma, sitokinesis. Pembelahan meiosis bertujuan untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Karakter pembelahan meiosis terjadinya pada organ kelamin, menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Melakukan pembelahannya 2 kali, sel anakan mempunyai jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, disebut haploid.
sel anakan tidak mempunyai kemampuan membelah lagi. Pada organisme hanya bisa terjadi di usia dewasa. Disebut pula pembelahan reduksi, yang berarti terjadi pengurangan jumlah kromosom. Tujuan pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Perbaikan atau regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. Misalnya, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita karena luka adalah hasil dari proses pembelahan sel. Berkembang biak atau reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Variasi individu baru. Misalnya dalam bidang bioteknologi, yaitu teknik rekayasa genetik pada tanaman, yang insya Allah akan Ibu bahas pada materi selanjutnya di semester 2 tentang bioteknologi. Demikian pembahasan dari Ibu tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis, semoga bisa dipahami. Silakan cek classroom-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.